Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ini, kalau kamu sedang makan atau meminum sesuatu, mending jangan dilanjut nonton. Pernahkah kalian membayangkan rasa sakit dari sebuah doa yang tidak dikabulkan Tuhan, tapi justru dijawab oleh sesuatu yang lain? Sesuatu yang lapar di bawah tanah rumah kalian sendiri. Ibu saya meninggal dengan cara yang tidak masuk akal. Di saat terakhirnya, dia tidak membisikkan kalimat syahadat atau pesan cinta. Dia menarik kerah baju saya, matanya melotot hingga urat merahnya pecah, dan dia membisikkan satu kalimat yang menghancurkan hidup saya. "Aris, jangan biarkan ayahmu dikubur di tanah ini, atau kita semua akan menjadi santapan bagi janji yang dia langgar." Ibu meninggal sedetik kemudian, dengan posisi mulut terbuka lebar seolah-olah sesuatu yang besar baru saja keluar dari kerongkongannya. Nama saya Aris, dan sekarang saya berdiri di depan pintu rumah joglo tua milik keluarga kami di pelosok Jawa Tengah. Rumah ini dikelilingi pohon beringin yang akarnya seperti urat nadi yang mencekik bangunan itu. Saya datang ke sini bukan untuk bernostalgia, tapi karena Mas Bayu, kakak saya, mengirimkan pesan suara terakhir yang isinya hanya suara dia sedang mengunyah sesuatu yang keras, seperti tulang, diikuti isak tangis yang paling pilu yang pernah saya dengar. Mas Bayu datang ke sini untuk memindahkan jenazah ayah yang sudah terkubur 10 tahun, sesuai wasiat gila ibu. Tapi Mas Bayu tidak pernah kembali ke kota. Saya melangkah masuk ke ruang tamu. Bau tanah basah dan melati busuk langsung menyergap. Di atas meja jati yang berdebu, ada sebuah piring seng berisi nasi kuning yang sudah menghitam dan dipenuhi belatung. Di tengah nasi itu, tertancap sebuah foto keluarga kami. Foto itu sudah bolong di bagian wajah ayah, seolah-olah sengaja dicongkel dengan kuku manusia. Saya merasa bulu kudut saya berdiri bukan karena takut akan hantu, tapi karena rasa benci yang amat sangat dari rumah ini kepada kehadiran saya. Di sudut ruangan, ada sebuah motor bebek tua milik Mas Bayu, terparkir miring dengan lampu depan yang pecah. Di jok motor itu, ada bercak cairan kental berwarna hitam yang masih basah. Saya menyentuhnya, dan baunya. Itu bau cairan yang keluar dari tubuh ibu saat dia menghembuskan napas terakhir. Mas Bayu tidak sedang hilang. Dia sedang dihancurkan oleh rumah ini. Dan saya, dengan bodohnya, baru saja menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam. Selamat datang di neraka kecil keluarga kami. Jam menunjukkan pukul 23.15. Listrik di desa ini sering mati, dan malam ini tidak terkecuali. Saya hanya mengandalkan lampu minyak tanah tua yang saya temukan di gudang bawah. Cahayanya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan raksasa di dinding yang terlihat seperti tangan-tangan hitam yang mencoba menggapai saya. Saya berjalan menuju kamar kerja ayah. Ayah saya dulu adalah seorang tokoh yang sangat disegani. Seorang pemutus perkara yang kata-katanya dianggap hukum. Tapi di balik jubah wibawanya, ayah menyimpan rahasia yang tidak pernah dia ceritakan kepada kami, kecuali kepada Mas Bayu. Di dalam kamar kerja itu, laci mejanya sudah terbongkar. Di atas lantai, saya menemukan buku harian Mas Bayu yang halamannya sudah basah oleh cairan hitam tadi. Saya membacanya dengan tangan gemetar. "Ayah bukan hakim yang adil," tulis Mas Bayu di halaman pertama. "Ayah menukar nyawa seorang terdakwa dengan kemakmuran keluarga kita. Dukun itu tidak bersalah, tapi ayah menjatuhkan vonis berat karena dia menginginkan tanah tempat dukun itu tinggal. Dan sekarang, dukun itu menagih janjinya melalui doa-doa yang dia ucapkan saat kepalanya tertutup kain hitam di tiang hukuman." Hati saya mencelos. Jadi, kekayaan yang menyekolahkan saya, rumah mewah yang kami tempati di kota, semuanya dibangun di atas air mata orang yang tidak bersalah. Ini adalah konflik yang selama ini Mas Bayu pendam sendiri. Dia merasa berdosa, dan dia mencoba menebusnya dengan datang ke sini untuk melakukan ritual permohonan maaf. Tapi sepertinya, maaf tidak ada dalam kamus mereka yang sudah terlanjur sakit hati. Tiba-tiba, dari arah kolong meja kerja ayah,
terdengar suara. Seperti suara kuku yang menggaruk kayu dengan sangat keras. Saya mengarahkan lampu minyak ke bawah meja. Tidak ada orang di sana, tapi ada sebuah lubang kecil di lantai tanah yang ditutupi karpet. Lubang itu mengeluarkan uap dingin dan bau anyir yang luar biasa. Saya merasa ada sepasang mata yang menatap saya dari dalam lubang itu. Mata yang tidak memiliki kelopak, merah, dan penuh dendam. Aris. Suara itu memanggil nama saya. Suaranya mirip suara Mas Bayu, tapi terdengar seperti ada ribuan serangga yang berbicara bersamaan di dalam tenggorokannya. Saya mundur perlahan, menabrak lemari kaca berisi piala-piala penghargaan ayah, yang tiba-tiba semuanya retak dan pecah secara bersamaan. Kebanggaan ayah sedang dihancurkan, dan saya adalah saksi tunggalnya. Tepat tengah malam, suasana rumah ini semakin menekan. Saya mencoba lari ke pintu depan, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Seolah-olah kayu itu sudah menyatu dengan bingkainya. Saya terperangkap. Saya memutuskan untuk menuju ke ruang tengah, tempat meja makan keluarga berada. Di sana, lampu minyak saya mulai meredup, hampir mati. Namun saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya seakan berhenti berdetak. Di meja makan itu, sudah tersaji hidangan, bukan makanan manusia. Di atas piring-piring porselen mahal milik ibu, ada gumpalan daging mentah yang masih berdenyut, dikelilingi oleh kembang kantil dan irisan jeruk nipis. Dan di ujung meja, duduk sesosok pria, punggungnya tegap, mengenakan kemeja batik kesayangan ayah. "Ayah?" tanya saya dengan suara yang nyaris hilang. Pria itu tidak berbalik. Dia hanya mengangkat sendoknya, menyuapkan gumpalan daging berbelatung itu ke dalam mulutnya. Saya bisa mendengar suara kunyahannya yang basah dan menjijikan. "Duduklah, Aris. Makanlah sisa-sisa doa yang ayah panjatkan untukmu." Suara itu bukan suara ayah. Itu adalah suara yang berat, parau, dan mengandung getaran yang membuat telinga saya sakit. Tiba-tiba, pria itu menoleh 180 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Lehernya berputar dengan suara tulang patah yang mengerikan. Wajahnya bukan wajah ayah. Wajahnya adalah gumpalan daging yang tidak terbentuk, dengan lubang hitam besar di tengah yang berfungsi sebagai mulut. Di dalam mulut itu, saya melihat jam tangan Mas Bayu yang masih melingkar di sepotong daging yang menyerupai tangan manusia. Saya berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Kesunyian yang menyakitkan. Sosok itu mulai merangkak di atas meja makan menuju ke arah saya. Gerakannya patah-patah seperti serangga raksasa. "Kenapa kamu takut, Aris? Bukankah kamu yang menikmati semua harta dari doa-doa salah ini?" Sosok itu berbisik tepat di telinga saya. Nafasnya berbau seperti bangkai yang sudah membusuk berbulan-bulan. Saya terjatuh dari kursi, merangkak mundur ke arah dapur, sementara sosok itu terus mengejar dengan posisi tubuh terbalik. Inilah harga dari sebuah keadilan yang dipaksakan. Inilah sisa-sisa doa yang salah yang sekarang menagih nyawa terakhir dari garis keturunan kami. Saya merangkak menjauh dari ruang makan, masuk ke area dapur yang lantainya masih tanah. Di pojok belakang, ada sebuah sumur tua dengan timba kayu yang sudah berlumut. Ayah selalu melarang kami mendekati sumur ini saat kami kecil. Katanya, airnya beracun. Tapi sekarang, saya tahu, bukan airnya yang beracun, tapi apa yang tertanam di bawahnya. Cahaya lampu minyak saya hampir habis. Apinya mengecil, hanya menyisakan keremangan yang menyesakkan. Saat itulah, saya mendengar suara Mas Bayu lagi. Bukan dari ruang tengah, tapi dari dasar sumur. "Aris, tolong, dingin." Suaranya sangat lemah, terputus-putus oleh suara air yang diaduk. Saya mendekat ke bibir sumur dengan perasaan hancur. Konflik emosional saya memuncak, antara logika yang menyuruh saya lari dan rasa sayang saya pada satu-satunya keluarga yang tersisa. Saya mengintip ke dalam lubang gelap itu. Di bawah sana, di permukaan air yang hitam pekat, saya melihat pantulan wajah saya sendiri. Tapi pantulan itu tidak bergerak mengikuti gerakan saya.
Pantulan itu tersenyum, lalu perlahan wajah saya di air berubah menjadi wajah seorang pria tua dengan mata yang sudah dicongkel, sang dukun yang dikhianati ayah. Tiba-tiba, sebuah tangan yang pucat dan keriput muncul dari dalam air, mencengkram tali timba dan mulai memanjat keluar. Bukan satu tangan, tapi banyak tangan. Tangan-tangan kecil anak-anak, tangan wanita, dan tangan pria dewasa. Mereka saling tumpang tindih, keluar dari kegelapan sumur itu seperti ulat yang keluar dari bangkai. Ini adalah doa yang kamu telan setiap hari, Aris. Setiap suap nasi yang kamu makan di kota adalah daging kami yang ayahmu rampas. Saya mencoba mundur, tapi kaki saya terasa berat. Saya melihat ke bawah, dan demi Tuhan, tanah di bawah kaki saya mulai melunak menjadi lumpur hitam yang menghisap. Saya melihat bayangan ibu berdiri di pintu dapur, mengenakan kain kafan yang sudah coklat terkena tanah. Ibu tidak menolong saya, dia hanya berdiri di sana, menunjuk ke arah sumur dengan jari yang gemetar. Dia menangis, tapi yang keluar dari matanya bukan air mata, melainkan darah hitam kental. Kehancuran ini bukan hanya karena dendam orang lain, tapi karena dosa yang kita diamkan dalam keluarga sendiri. Saya ditarik ke arah sumur itu oleh kekuatan yang tidak terlihat, sementara tangan-tangan dari dalam sumur itu mulai menggenggam pinggang saya. Jam 3 pagi, waktu di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi setipis kain jari kelama. Saya tersungkur di lantai dapur. Setengah badan saya sudah terperosok ke dalam lumpur hitam yang muncul dari lantai tanah. Di depan saya, sosok yang menyerupai Mas Bayu kembali muncul dari kegelapan. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri barisan bayangan hitam tanpa wajah, mengenakan pakaian kumal seperti orang-orang yang baru saja digali dari kubur massal. Mas Bayu, atau makhluk yang memakai kulitnya, berlutut di depan saya. Dia memegang sebuah keris tua milik ayah yang biasanya disimpan di dalam kotak beludur terkunci. Keris itu berkarat, tapi matanya terlihat sangat haus. "Aris," katanya dengan suara yang sekarang terdengar sangat tenang, lebih menakutkan daripada teriakan manapun. "Siklus ini harus berhenti. Ayah mencuri masa depan mereka untuk kita. Sekarang, kita harus memberikan masa depan kita untuk mereka. Itu adil kan?" Dia mendekatkan keris itu ke dada saya. Saya bisa merasakan dinginnya besi tua itu menembus baju saya. Konflik eksternal ini tidak bisa dimenangkan dengan otot. Ini adalah penagihan hutang darah. Saya menatap mata Mas Bayu, mencari sisa-sisa kakak saya di sana. "Mas, ini bukan jalan satu-satunya," bisik saya sambil terisak. Tapi Mas Bayu hanya menggeleng. Air mata hitam mengalir di pipinya. "Doa yang salah tidak bisa dihapus dengan doa yang benar, Aris. Hanya bisa diganti dengan nyawa yang setara." Tiba-tiba, seluruh rumah joglo ini bergetar hebat. Atap-atap genteng berjatuhan, hancur berkeping-keping. Bayangan-bayangan di belakang Mas Bayu mulai mendekat. Mereka mulai menyentuh kulit saya dengan tangan mereka yang dingin dan mati rasa. Setiap sentuhan mereka membawa ingatan pahit, rasa lapar, rasa malu saat diusir dari desa, dan rasa sakit saat api membakar ruah mereka 10 tahun lalu. Saya merasakan semua penderitaan korban ayah meresap ke dalam pori-pori saya. Ini adalah klimaks dari segalanya. Rahasia personal keluarga kami sekarang telanjang di depan mata saya. Ayah bukan sekedar hakim yang khilaf, dia adalah arsitek dari penderitaan ini. Dan saya, sebagai anaknya, adalah batu bata terakhir yang harus dihancurkan agar bangunan dosa ini runtuh. Mas Bayu mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Cahaya kilat dari luar menerangi wajahnya yang hancur untuk sekilas. "Terima kasih sudah datang, Aris. Setidaknya, kita tidak akan sendirian di bawah sana." Keris itu mulai diayunkan ke bawah, ke arah jantung saya.